Puji Tuhan. Bersyukur hari ini kita berada di hadirat Tuhan, menerima berkat Tuhan hari ini. Dan tema firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah kenapa kita ada di dunia ini. Tema ini sangat penting, ya. Firman ini sangat penting. Saya mempersiapkan khotbah ini kalau sebagai manusia sendiri aku tidak dapat mengkhotbahkan ini. Tetapi saya mohon pertolongan daripada Tuhan, pimpinan Tuhan, Roh Kudus. Dan itulah yang bisa kita mengerti firman ini dan melakukan firman ini. Puji Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan. Kalau kita melihat bumi, ya, bumi ini luar biasa, tidak semua rata, tidak semua tandus, tidak semua subur, ada berbukit, ada lembah, ya kan, luar biasa, masing-masing punya fungsi. Ada air, ada laut, kalau semua darat dari mana air, kalau semua laut di mana kita hidup. Dari mana itu? Dari Allah. Dia yang menciptakan itu dulu startnya. Allah yang menciptakan itu. Kalau kita lihat ruang angkasa, kalau kita terbang di udara dengan pesawat, luar biasa kadang-kadang awan itu. Kita potret kadang-kadang, karena luar biasa indahnya. Tapi kadang-kadang luar biasa juga mengagetkannya kalau kita naik pesawat. Begitu gelap, deret, apalagi turun semua, apa yang terjadi? Semua pasti berdoa. Mau agama apapun dia di situ. Ya, pasti berdoa, apalagi gitu. Namanya gak turun gitu ya, tapi gak sampai ke bumi. Berdoa, gak ada yang tidak berdoa. Jadi di saat mendung pun, ya, ada keindahannya, indahnya berdoa di situ. Kalau kita lihat keluarga kita, ya, mungkin keluarga kita masing-masing punya keunikan, mungkin punya masalah, mungkin ini anak, istri, ya, atau mungkin kita sering misalnya diomelin istri misalnya ya. Ya. Nah, itu bagaimana kita memandang itu, keluarga itu dari Allah. Iya. Keluarga kita itu dari Allah. Anak-anak kita itu dari Allah. Terlepas itu orang hebat atau tidak hebat, itu dari Allah. Nah, kalau gitu cara pandang kita memandang anak, istri, suami, kita akan tenang. Kenapa? Bukan kita semata-mata memandang istri atau memandang suami, tetapi memandang itu dari Allah. Itu persoalannya. Jadi saya harus berani mengatakan dalam hati saya dan saya ungkapkan I love you kepada istri saya. Karena itu dari Allah. Apapun. Istri pun begitu. Misalnya suaminya, kok kasar banget suami saya ini gitu ya. Kok begini amat gitu. Itu bisa netral. Kenapa? Memandangnya itu dari Allah. Kenapa itu menjadi jodoh kita? Ya memang waktu itu pilihan kita. Apakah dipaksa RT? Datang ketua RT, harus kawin sama sini. Kan enggak. Atau dipaksa lurah? Enggak kan. Lurah enggak tahu kita ini kawin. Ya kan? Paling catatan sipil. Catatan sipil pun belum tentu, ya diteken aja begitu. Artinya apa? Itu pilihan kita dari Allah. Sesungguhnya inilah yang menetralkan hidup itu, segala sesuatu dari Allah. Anak kita misalnya begini, begitu, dari Allah. Netral. Tuhan akan membentuknya dengan luar biasa, itu pasti. Karena dari Allah. Gereja kita ini dari Allah. Kalau bukan dari Allah, gereja ini enggak ada. Mana mungkin saya bertemu dengan saudara-saudara. Enggak ada garis keturunan darah, lain suku lagi. Tapi karena gereja ini dari Tuhan, maka kita bisa memuji Tuhan berglori. Bisa hari ini bertemu, bisa di Jom bertemu memuji Tuhan. Itu suatu hal luar biasa. Itu dari Allah. Karena gereja ini dari Allah, maka Tuhan akan memoles gereja ini. Akan mendandani umat-umatnya.
Ya, lihat di masa Covid didandani kok. Kita aja yang terlalu takut sebetulnya. Ya kan? Karena ada tujuan tahun. Kenapa kita ada di dunia ini? Itu harus tuntas. Baru Tuhan panggil kita. Baru Tuhan panggil saya. Kalau belum tuntas itu masih tetap. Oleh karena itu jangan kita berputar-putar dalam tujuan ini, langsung aja fokus. Supaya menghemat waktu. Ya, menghemat waktu. Ya. Jadi kita memandang segala sesuatu itu dari Allah. Lalu kalau kita lihat orang penjahat dari mana itu? Manusianya dari Allah. Cuman dia kan cenderung mengikuti gurunya. Ya, gurunya siapa dulu sehingga jadi penjahat. Ya kita sabar, kita doain aja. Kita bina, kita bimbing. Ya kan? Kapan dia pulang? Karena manusia itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Manusia yang meninggalkan Tuhan. Kapan dia balik, tangan Tuhan welcome. Sini anakku gitu. Kita yang sering lari meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan kenapa kita ada di dunia ini, perlu ada tujuan hidup. Ya, ini ditaruh Tuhan untuk kita 3 minggu ibadah di sini selalu ada kata-kata tujuan hidup. Ya, tujuan hidup masing-masing. Lanjut. Manusia yang tidak mempunyai tujuan adalah ibarat kapal tanpa kemudi. Suatu kesia-siaan, kehampaan, bukan manusia yang sebenarnya oleh Thomas Carlyle. Ya. Jadi kalau manusia nggak ada tujuannya, itu bukan manusia, kata Carlyle. Ya, saya sadur ini. Orang penting ini mengatakan demikian. Dan memang kita yakini ya, kalau memang kita hidup nggak ada tujuan kita mau kemana? Kita keluar dari rumah nggak ada tujuan. Ya udah mutar-mutar. Habis Grab misalnya, habis ongkos Gojek, habis bensin, habis ongkos mutar-mutar, nggak ada tujuan. Kenapa? Nggak ada tujuannya. Maka si Carlyle mengatakan ibaratnya ya, ibarat kapal tanpa kemudi, suatu kesia-siaan, kehampaan, bukan manusia yang sebenarnya. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sebelum kita memahami ini, hidup kita tidak ada artinya. Saya ulangi, kita ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sebelum kita memahami ini, hidup kita tidak ada artinya. Artinya tujuan kita dari Tuhan, tujuan kita untuk Tuhan. Itulah makna hidup yang sesungguhnya. Makanya banyak kita lihat orang-orang yang mengandalkan orang-orang percaya, begitu yakin, begitu senangnya hatinya. Kenapa? Yaitu tujuan hidupnya untuk Tuhan. Kita akan menemukan tujuan hidup kita melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi tujuan hidup yang sebenarnya apabila ada hubungan kita yang intim dengan Tuhan, dengan Allah, maka kita akan menemukan dan menjalankan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup tidak ada artinya. Hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri namanya egois. Ya. Yang kedua, segala sesuatu untuk Allah, untuk Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca. Membangun kehidupan, artinya segala sesuatu untuk Allah, maka kita bangunlah kehidupan atas kebenaran kekal. Kita membangun hidup ini untuk kebenaran kekal. Ya, dalam dunia ini disebut ada salib kan, salib vertikal ke atas menyembah Tuhan, ke samping manusia, kiri kanan manusia. Itu unsur-unsur kehidupan kekal. Dua-duanya berjalan dengan baik. Hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan dengan manusia, salib itu menggambarkan seperti itu baik. Artinya apa? Kita sedang dalam posisi yang benar. Ya, membangun kekekalan, bukan membangun yang sementara. Kalau disebutkan kekekalan, surga. Gereja harus menyampaikan ini dengan tegas. Tujuan kita kekekalan. Apapun kondisi kita. Tujuan kita surga. Kalau tidak neraka. Kita kan mau surga. Kita masuk surga. Haleluya. Allah bukanlah sekadar titik awal kehidupan kita, tetapi Allah adalah sumber kehidupan kita.
Allah bukan sekedar titik awal kehidupan kita. Ya, titik awalnya Tuhan, tetapi Allah adalah sumber kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Nih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kita di dunia ini, untuk apa kita di dunia ini, bagaimana kita membangun hidup kita, ya kita andalkan Tuhan. Ayat ini harus kita hafal ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi air, tidak mengalami musim kering, daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kan begitu. Lalu masuk kita kepada tema, kenapa kita ada di dunia ini? Banyak jawabannya, banyak sekali, mungkin ribuan. Ya. Ada beberapa hal yang prinsip kita dengarkan yang membangun kita, kenapa kita ada di dunia ini? Yang pertama, kita dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu dulu, ya kan? Untuk memuji Tuhan maksudnya. Tadi kita mengatakan, Tuhan tidak bisa memuji dirinya. Ya, makanya ada malaikat, ada kita umat Tuhan yang memuji Tuhan. Ini jelas ya, ini bukan tawar-menawar, ini Alkitabiah. Kita dirancang lahir di dunia ini pertama untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahasa singkatnya memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Iya. Kita harus sepakat dulu di sini. Kita harus paham dulu di sini. Baru kita lanjut. Paham di sini? Yang paham katakan haleluya. Paham di sini? Ya, kalau udah paham kita tinggal jalan kan gitu ya. Kan gitu. Dalam Wahyu 4:11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Allah layak menerima puji-pujian. Jadi kalau kita memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan, layak Tuhan menerima itu. Jangan memuji diri. Ya. Banyak perseteruan di dunia ini karena memuji diri. Ya kan? Aku sudah buat begini, aku begini, aku begini. Memuji diri. Sekarang kita rubah, jangan memuji diri, memuji Tuhan saja. Karena Alkitab mengatakan, jangan puji diri, tapi puji Tuhan. Ya kan? Tuhan yang kita puji, jangan diri. Jangan egosentris, tapi Tuhanlah pusatnya. Jadi hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita ini penyembahan. Apapun yang kita lakukan, yang mendatangkan kesenangan untuk Tuhan adalah tindakan penyembahan. Apa saja yang kita lakukan. Di kantor, di mana, di rumah, di gereja, apa saja. Yang menyenangkan hati Tuhan, itu penyembahan kepada Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan. Permanen ini, ya. Jadi penyembahan itu bersifat alami seperti bernapas, ya. Makanan itu alami, bernapas itu alami, harus bernapas. Artinya jangan berhenti bernapas, jangan berhenti makan. Diet bisa, mengurangi makanan bisa, tetapi kalau tidak makan 4 hari 4 malam, tunggu dulu, jangan. Itu alami, harus makan, ya. Alami makan itu. Nah, menyembah Tuhan itu alami. Jadi bukan hanya di gereja menyembah Tuhan, di mana saja. Tapi kan kebangetan orang Kristen, gereja aja enggak datang. Ya kan? Padahal ada waktunya. Dia bukan menghitung uang di rumah. Enggak datang, kan kebangetan. Nah, bagaimana dia menyembah Tuhan hari Senin, Selasa, sampai hari Sabtu? Orang hari Minggu aja enggak datang, padahal ada waktunya. Coba. Sederhana itu kan? Ya, jadi penyembahan kepada Tuhan itu bersifat alami seperti bernapas, makanan. Artinya anytime di mana kita
berada, katakan terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih. Coba deh, gaya hidup kita di mana saja kita berada, terima kasih Tuhan, lalu kita bernyanyi dengan satu lagu pujian. Ya kan? Sejuk, enak, tenang. Karena memuji Tuhan, menyembah itu, Tuhan itu alami, anytime, tidak temporer. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17 ya dikatakan, aku akan membangun restorasi Pondok Daud. Ya, supaya semua bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Iya kan? Membangun restorasi Pondok Daud yang dimaksud di sini bukan membangun gedung. Bukan. Tetapi membangun penyembahan umat manusia itu menyembah Tuhan. Gitu. Bukan gedung maksudnya semata-mata. Tetapi orang-orang yang menyembah Tuhan seperti Raja Daud, bagaimana dia menyembah Tuhan, bagaimana dia membuat Pondok Daud, pemain musik menyembah Tuhan aja 24.000, 24 jam non-stop. Baca. Itu terjadi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Masuk dalam perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul, mengatakan Tuhan Yesus menghendaki kita bangun kembali restorasi. Di restorasi Pondok Daud itu artinya pujian penyembahan kita kepada Tuhan direstorasi. Menyembah dalam roh dan kebenaran, itu maksudnya restorasi Pondok Daud itu ya. Roh di sini roh kita menyembah Tuhan. Roh kita bertemu dengan roh Allah, dengan Roh Kudus di dalam kebenaran. Arti formal penyembahan itu dimulai dari doa pujian seperti kita di gereja, seperti kita renungan di rumah, ya, itu arti formalnya. Tapi arti luas penyembahan kepada Tuhan adalah statementnya begini, penyembahan bukanlah bagian hidup kita. Saya ulangi, penyembahan bukanlah bagian hidup kita, tetapi penyembahan kepada Allah adalah hidup kita sendiri. Beda loh, kalau saya bilang penyembahan bagian dari hidup saya, ya bisa kalau lagi senang saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau senang saya berdoa, kalau enggak, karena bagian. Tetapi penyembahan itu adalah hidup kita sendiri. Hidup kita sendiri yang kita persembahkan kepada Tuhan. Melalui aktivitas kita, melalui kinerja kita, apapun mendatangkan kebaikan, hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau seperti itu, ya repot urusannya. Ya, jadi mau aja, lakukan saja. Kalau enggak mau urusannya repot. Akibatnya repot. Ya kita mau aja, lakukan saja begitu. Yang kedua, kenapa kita di dunia ini diciptakan untuk sebuah misi? Tuhan menciptakan kita ada misi, ya. Makanya ada gereja, ada visi, ada misinya. Keluarga harus ada visi, harus ada misinya. Orang per orang harus ada visi dan harus ada misinya. Ya. Gitu. Misi pertama itu dalam Kejadian ya 1 ayat 29. Berkuasa atas bumi, atas ikan dan burung di udara. Ini misi pertama. Artinya Tuhan mendelegasikan kita mengurus bumi ini dengan baik. Mentata kelola bumi ini dengan baik. Ya, mengatur bumi ini dengan baik. Jangan ditafsirkan oleh kelompok lain menghancurkan bumi. Enggak. Bumi diciptakan Tuhan dengan begitu bagus, didelegasikan kepada kita. Kelolalah dengan baik. Ini misi pertama. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan dalam arti luas sampai mengelola tata kelola bumi ini menjadi baik. Luar biasa. Artinya apa? Kita orang-orang percaya, posisi kita bukanlah posisi yang biasa-biasa, posisi yang luar biasa. Ini perintah Tuhan yang pertama. Kemudian dalam misi dalam perjanjian baru, misi kita mempunyai makna kekekalan. Ya, Yohanes 17 ayat 18 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah kita utusan Allah. Kita ini utusan-utusan Allah. Menata kelola bumi untuk memberitakan berita baik kepada orang-orang. Kita ini utusan Allah. Yesus sudah diutus ke bumi, udah tuntas, maka Yesus mengutus kita. Yesus mengutus kita. Ini serius.
Kita sedang diutus. Artinya apa kekekalan dimaksud di sini? Memberitahukan orang lain bagaimana mereka dapat memperoleh hidup kekal, masuk surga adalah terbesar yang dapat dilakukan untuk mereka. Saya setiap berbicara tentang surga kepada siapapun, golongan apapun, agama apapun, ya nyambung kok. Kita bicara dengan surga. Kita bicarakan surga. Ya, nyambung kok. Karena sesungguhnya orang tidak mau masuk neraka. Orang masuk surga. Pilihannya surga. Ya. Jadi kita misinya Tuhan mengajak orang-orang untuk masuk surga. Memberitakan kabar baik, Injil, Tuhan Yesus seperti visi gereja kita menjadi garam dan terang oleh Roh Kudus dan masuk surga. Jelas. Ya. Gereja kita gereja yang sangat jelas, masuk surga. Nah, ini misi kita, misi gereja, misi saya. Jangan takut soal ini. Ya, coba bicara dengan orang lain. Enggak usah tanya apa golongannya, bicara dengan surga. Ya, nyambung kok. Karena tujuan manusia ini masuk surga. Ada tema-tema yang sama kita miliki semua. Mari kita bicarakan tema ini. Jangan tema perbedaan yang dibicarakan. Ya. Tema persamaan. Ibarat makanan keluarga misalnya. Kalau mayoritas keluarga sama-sama makanannya katakanlah sayur kangkung misalnya. Ya udah. Buat kangkung. Karena hampir semua anggota keluarga senang. Tapi kalau ada yang gak senang kangkung, hanya satu yang senang, ya jangan kangkung. Pilih yang kira-kira yang representatif, kira-kira begitu. Haleluya. Yang ketiga, misi kenapa kita ada di dunia ini untuk melayani. Ya. Untuk melayani. Untuk melayani, tidak ada kata lain. Melayani. Yesus berkata, aku datang ke bumi ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus yang kita sembah sudah memberi teladan untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Itu makanya ada kita di gereja ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengambil pekerjaan Tuhan. Ya, jangan sungkan-sungkan membantu orang lain. Siapapun itu. Karena memang kita untuk melayani di dunia ini. Ya, Efesus 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik. Itu artinya melayani. Ya, melayani. Saya percaya suasana rumah kita akan berubah setelah mendengarkan firman ini. Kenapa kita ada di dunia ini? Untuk melayani. Kalau enggak ingat yang lain-lain, ingat aja melayani. Oh, saya melayani. Bukan raja, bukan tuan. Tetapi hamba. Kita ini hamba Tuhan. Ya kan? Ya untuk melayani sudah begitu. Siapapun itu. Manusia manapun itu. Apapun warnanya, apapun rasnya, tidak ada pembagi-bagian, tidak ada pembeda-bedaan, melayani. Jika kita melayani orang lain dengan baik, maka kita melayani Tuhan. Ya. Jika kita melayani orang lain dengan baik, maka sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Yang penting sesuai dengan firman Tuhan, itu koridornya. Jika tidak mempunyai kasih kepada sesama, jika tidak mempunyai kasih kepada sesama dan tidak ada keinginan untuk melayani manusia, ingat, tidak ada keinginan untuk melayani manusia, maka saya bertanya, apakah Kristus benar-benar ada di dalam hidup kita? Ini pertanyaan besar. Jika kita tidak ingin melayani, apakah memang ada Kristus Tuhan di hati kita? Karena Tuhan itu, Allah itu kasih. Dia adalah kasih. Itulah warnanya. Ya kan? Jadi pertanyaan besar kalau seseorang tidak mau melayani.
Disuruh misalnya bekerja di kantor, tidak mau. Disuruh di gereja, kerjakan ini, tidak mau. Disuruh lakukan ini, tidak mau. Itu kan bagian pelayan. Maka pertanyaan besar, adakah Kristus di hatinya? Itu pertanyaan. Dan bukan hanya pertanyaan kita, orang lain juga akan bertanya begitu. Dilihat orang-orang Narwastu tidak mau ringan tangan, maka pertanyaan orang lain, adakah Kristus di hatinya? Kan begitu. Karena Kristus itu, Tuhan itu adalah kasih. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kasih itu yang mendorong kita untuk melayani. Ya. Diselamatkan untuk melayani Tuhan. Jadi diselamatkan untuk melayani Tuhan, jelas. Ya. Karena segala sesuatu harus dimulai dari Tuhan. Tujuan hidup kita dimulai dari Tuhan apapun itu. Melalui pelayanan kita menemukan arti kehidupan kita. Ini dahsyatnya pelayanan. Orang-orang yang berjiwa melayani, baik di gereja, baik di lingkungan, baik di kantor di mana saja, dia akan menemukan arti kehidupannya. Jadi kalau orang-orang di dunia ini belum mau melayani, maka percaya dia belum menemukan arti hidupnya. Dia akan tetap bertanya, apakah arti hidupku? Umur 40 tahun bertanya, apakah arti hidupku? Umur 50 tahun, umur 70 tahun tetap bertanya, apakah arti hidupku? Kapan jawabannya? Kenapa seperti itu? Gak mau melayani. Jadi mulai hari ini, pulang nanti dari gereja ini, langsung melayani. Apa yang kurang kerjakan, tidak persoalan bagaimana. Ya, tapi ya fungsi ibu-ibu lebih dominan lah. Jangan pula nanti ibu-ibu duduk di kursi, karena kata Pak Pendeta harus melayani semua, lalu ibu duduk di kursi, suaminya yang masak, suaminya yang nyendok nasi. Wah, kok lain ya? Kok beda ya kan gitu ya? Terbalik ya kan gitu. Artinya apa? Artinya apa? Bapak-bapak juga bisa bekerja, melayani, bisa begitu. Kalau misalnya masih ada kurang piring belum diangkat, bapak-bapak juga bisa ngangkat piring. Tapi janganlah pula ibu-ibu pangku tangan dia di situ. Tadi Pak Gembala sudah bilang harus melayani. Angkat semua nasi ke sini. Waduh, nanti aku kaget itu. Suami lapor ke saya, kok beda di rumah Pak. Aku udah diperintah begini. Ya. Tetap nalurinya, kejiwaannya. Seorang ibu harus tetap, kejiwaan seorang bapak tetap. Laki-laki itu, pria itu biasanya berpikir merencanakan begitu ya. Jadi dia tidak terpikir sekelilingnya, piring apa enggak dipikirin itu. Kenapa? Karena kami laki-laki ini dipikirin sana, dipikirin sini gitu loh. Terawang sana untuk kehidupan keluarga gitu. Apa yang dilakukan ini nih, kayaknya udah tipis ini uang belanja gitu. Itu dipikirin gitu. Nah kalau ada bapak-bapaknya belum memikirin itu, jangan bilang kata khotbah gembala sidang tadi harus berpikir, pikir loh gitu. Berantem lagi nanti. Ingat bagaimana suami itu dari Tuhan gitu. Entah dia seperti yang saya khotbahkan ini entah tidak, demikian juga istri. Entah seperti yang khotbahkan dan tidak, ingat itu dari Tuhan. Jadi kita mengasihi dia karena Tuhan. Itu tema yang luar biasa. Ya. Makanya kita lihat suami istri itu udah tua, udah keriputan misalnya, udah 90 tahun. Masih gandeng tangan itu. Kenapa? Karena Tuhan. Bukan karena cantiknya, apalagi cantiknya udah keriputan. Ya kan? Karena Tuhan. Nah, mulai dari sekarang ya pasangan-pasangan muda bangun itu. Ya, karena Tuhan. Pasangan-pasangan tua apalagi karena Tuhan gitu. Karena Tuhan. Netral semua hidup itu. Melihat orang lain yang berkekurangan, karena Tuhan. Netral semua hidup itu. Saya percaya hidup kita akan lebih netral pulang dari gereja itu. Karena apa? Karena Tuhan. Katakan amin. Keempat, apa pesan-pesan pastoralnya? Pesan-pesan penggembalaan. Kenapa kita di dunia ini? Kerjakan tujuan kita masing-masing. Panggilan hidup kita kerjakan, ya. Karena segudang teori lebih baik 1 ons aksi
Ada orang berteori segudang, nggak ada artinya. Tetapi begitu kita melangkah tentang tujuan hidup kita selangkah dengan kemauan, langkah kedua Tuhan akan menyertai. Sepanjang kita belum melangkah, Tuhan akan melihat kita. Ya, maka lebih cepat. Kerja tuntas, ya, dalam tujuan hidup kita di dunia ini kerja tuntas, jangan setengah-setengah. Ya, setengah-setengah jangan, tuntas. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Anak-anak Tuhan, GPI Naruas harus tuntas kerjanya. Nggak boleh setengah-setengah. Melayani di gereja tuntas. Kalau latihan tuntas, berdoa tuntas, ya semua tuntas. Semua divisi tuntas gitu. Karena Yesus mengatakan, aku sudah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, maka engkau berlari 2 mil. Kita adalah orang-orang unggulan. Ibarat petinju, kalau dia bertinju 12 ronde, maka latihan dia 100 ronde. Begitu. Kenapa? Supaya kuat. Jadi kalau berjalan kita 1 mil, Yesus mengatakan berjalanlah 2 mil. Adalah orang unggulan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Apa dampak terhadap orang yang tidak mengerjakan panggilannya? Ya, kenapa kita di dunia ada panggilan? Apa dampaknya? Ini renungan saya 3 hari yang lewat, yang saya kirim juga di grup, ya, dari Bilangan 16-17 kalau nggak salah. Di situ pasti di Bilangan, ya. Korah, Datan dan Abiram, ya, dia protes, tidak mau dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan kepada bangsa Israel itu kan supaya masuk kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu panggilannya, supaya engkau menyembah aku di sana. Kan gitu. Tapi dalam perjalanan, Korah, Datan dan Abiram ini tidak percaya. Tuhan tidak mengutus kita ke sana. Tuhan tidak mengutus Musa. Mana buktinya tanah kami? Kami begini-begini saja. Akhirnya Musa sudah nego kepada Tuhan. Tuhan, ampuni bangsamu ini. Sebab kalau tidak, kalau Tuhan sudah mengatakan saya habisin ini bangsa. Iya, baca firman Tuhan. Karena mengeluh, karena berontak, tidak mau masuk dalam panggilan Tuhan. Tuhan mau, tapi sewaktu ketiga ini berontak kepada Tuhan, maka Musa berbicara depan rumahnya. Kalau engkau mati dengan biasa-biasa saja, aku bukan utusan Tuhan. Tetapi kalau saat ini engkau mati bukan dengan biasa, ingatlah Tuhan sedang mengutus kita. Musa belum selesai mengatakan demikian. Ketiga orang ini dan anak istrinya harta bendanya langsung ditelan bumi. Rep. Orang yang tidak mau masuk panggilan Tuhan ditelan. Kemudian 250 orang pengikut Korah, Datan dan Abiram yang memberontak terhadap Musa mati dimakan api. 250 orang pengikutnya yang tidak mau dengan panggilan Tuhan, yang protes terus kerjanya, mati dihanguskan api. Kemudian sebanyak 14.000 orang bangsa itu kena tulah. Kenapa? Karena mengeluh, tidak mau masuk panggilan Tuhan, masuk tanah Kanaan. Berontak hatinya. Artinya begitu repot orang-orang kalau tidak merespon panggilannya, repot. Ya. Orang yang tidak merespon panggilannya dia akan berputar-putar, akan habis waktu. Sama dengan bangsa Israel, harusnya 40 hari masuk ke tanah perjanjian, tapi menjadi 40 tahun. Kenapa? Karena tidak respon langsung panggilan itu. Kita orang-orang percaya daripada berputar-putar, ya habis-habisin waktu, setelah 70 tahun baru menemukan panggilannya, ya kan? Lebih baik dari sekarang. Ya, mulai saat dari Tuhan, gumuli panggilan dalam Tuhan, langsung rapatkan barisan. Masuk dalam panggilan itu. Hidup itu sederhana, ya. Hidup kita ini sederhana sebetulnya. Sederhananya percaya dan ikut caranya Tuhan. Masuk dalam panggilanmu. Sebab dan kerjakan panggilan masing-masing. Kita kerjakan panggilan masing-masing. Sebab kalau dengan demikian ada Tuhan yang memberi kekuatan. Sebab Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya jangan timbang kekuatanmu, jangan timbang kekuatanku sendiri, tetapi timbang kekuatan Tuhan yang ikut bekerja di situ. Libatkan Tuhan.
dalam misi kita di dunia ini. Ada misi kita untuk dunia ini, semua orang ditaruh Tuhan misinya di dunia ini, siapapun dia. Oleh karena itu semua orang yang mendengarkan khotbah ini, rapatkan barisanmu dengan Tuhan. Terima visi misimu, terima panggilanmu, kerjakan panggilanmu. Izinkan saya menutup khotbah ini. Ya, mulailah tujuan hidupmu dibangun dengan permanen dan kekal, ya, dalam Tuhan, dan segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bermula dari Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan di dalam kekekalan. Kekekalan itu adalah surga. Yang kedua, kita kerjakan panggilan kita. Dengan demikian Allah Bapa di surga berkenan dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.